Assalamualaikum Sobat Akuntansi, kami dari kelas 436, kelompok 5, akan membahas salah satu bab yang ada di Akuntansi Pemerintah 2. Penyusun video pembelajaran ini ada Advena, absen 3, Endro, absen 17, Nabila, absen 27, dan Nuriza, absen 30. Judul pembahasan kali ini adalah Akuntansi Anggaran, di mana kita mengacu pada PMK nomor 212-PMK.05-2019. Video pembelajaran ini diharapkan agar kita semua dapat memahami mengenai pengertian anggaran dan akuntansi anggaran, struktur anggaran, dokumen, sumber, dan akun terkait, serta dapat membuat jurnal anggaran. Kita lanjut ke materi ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita pahami dulu ya pengertian anggaran. Berdasarkan PSAP, anggaran adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah selaku eksekutif dan DPR selaku legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, apa pengaruh anggaran terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan? Dokumen anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, yaitu kebijakan dirasakan oleh masyarakat luas, misalnya adalah alokasi 20% APBN untuk pendidikan dan alokasi 5% APBN untuk kesehatan. Anggaran sebagai target fiskal, yaitu dalam anggaran harus ada target-target yang harus tercapai. Anggaran sebagai landasan pengendalian, yaitu sebagai kontrol, karena adanya batasan pagu dalam anggaran. Anggaran sebagai landasan penilaian kinerja, yaitu pemerintah menilai instansi berdasarkan kinerja anggaran. Kemudian yang terakhir adalah anggaran sebagai pertanggungjawaban publik, yaitu pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR. Kemudian, bahasan selanjutnya adalah bagaimanakah struktur anggaran? Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, secara garis besar struktur anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran. Pendapatan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja dapat dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Perincian belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan peruntukannya bagi unit maupun hierarki organisasi tertentu. Perincian belanja menurut fungsi yaitu klasifikasi belanja berdasarkan fungsi utama pemerintah dalam memberi pelayanan yang terdiri dari 11 fungsi. Perincian belanja menurut jenis atau klasifikasi ekonomi, yaitu klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Akunnya biasa digunakan untuk mencatat jurnal, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain. Pembahasan selanjutnya yang semakin mendekati mengenai jurnal anggaran, yaitu bagaimanakah akun dalam akuntansi anggaran. Dalam akuntansi anggaran, terdapat dua mekanisme pencatatan, yaitu pencatatan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pencatatan oleh Kementerian Negara atau lembaga selaku pengguna anggaran. Pencatatan oleh Kementerian Keuangan menggunakan dokumen sumber UU APBN atau APBN perubahan, sedangkan pencatatan oleh Kementerian Negara atau lembaga menggunakan dokumen sumber DIPA termasuk revisinya. Selanjutnya, berdasarkan akun yang digunakan untuk mencatat jurnal, Kementerian Keuangan menggunakan akun estimasi pendapatan,
dan estimasi penerimaan pembiayaan. Sedangkan Kementerian Negara atau lembaga menggunakan akun estimasi pendapatan yang dialokasikan dan estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan. Untuk mencatat belanja dan pengeluaran pembiayaan, Kementerian Keuangan menggunakan akun apropriasi belanja atau transfer dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Sedangkan Kementerian Negara atau lembaga menggunakan akun allotment belanja atau transfer dan allotment pengeluaran pembiayaan. Mengapa pendapatan dicatat dengan akun estimasi sedangkan belanja dengan apropriasi? Karena estimasi berarti tidak mengikat, yaitu jumlah realisasinya dapat di atas atau di bawah anggaran. Sedangkan apropriasi berarti batas tertinggi, yaitu realisasi belanja tidak boleh melebihi dari anggaran belanja. Mengapakah kita mempelajari mengenai jurnal anggaran? Memangnya, jurnal standar pemerintah terdiri dari apa aja sih? Jurnal standar pemerintah terdiri dari jurnal standar buku besar akrual dan jurnal standar buku besar kas. Jurnal standar buku besar akrual terdiri dari jurnal standar anggaran, jurnal standar komitmen, hingga jurnal standar penutup yang nantinya akan disajikan dalam laporan operasional, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Jurnal standar buku besar kas terdiri dari jurnal standar realisasi, jurnal standar pengembalian, jurnal standar penutup, yang nantinya akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan sampailah kita memasuki materi jurnal anggaran. Sebelum kita masuk, kita pelajari dulu yuk ketentuan umum mengenai jurnal anggaran. Jurnal anggaran dicatat secara single entry dalam buku besar akrual dan buku besar kas. Jurnal anggaran tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum, tetapi untuk tujuan manajemen anggaran, yaitu pengendalian nilai pagu dan realisasi anggaran secara manajerial. Kemudian termasuk juga dalam jurnal anggaran, yaitu jurnal komitmen. Jurnal komitmen merupakan jurnal untuk mencatat komitmen belanja dan komitmen pengeluaran pembiayaan. Jurnal komitmen dicatat secara single entry oleh Kementerian Negara atau lembaga dan secara double entry oleh Kementerian Keuangan atau Bendahara Umum Negara. Lalu, bagaimanakah cara kita mencatat jurnal anggaran? Mengenai pencatatan jurnal anggaran sendiri diatur dalam PMK 212-PMK-05-2019. Mencatat jurnal anggaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan jurnal standar anggaran APBN, yang kedua yaitu dengan jurnal standar anggaran DIPA, dan yang ketiga adalah jurnal standar komitmen. Yang pertama, kita mencatat jurnal standar anggaran APBN. Jurnal standar anggaran APBN dicatat pada saat diterbitkannya Undang-Undang APBN oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Jurnal standar anggaran APBN dicatat dalam buku besar akrual maupun buku besar kas. Dalam jurnal standar APBN, kita mencatat jurnal estimasi pendapatan pada bagian kredit. Jurnal estimasi pendapatan hanya disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA, tidak masuk ke laporan operasional meskipun dicatat juga di buku besar akrual. Contohnya adalah estimasi pendapatan pajak. Selanjutnya, kita juga mencatat apropriasi belanja APBN di bagian debit. Sama seperti estimasi pendapatan tadi, apropriasi belanja hanya disajikan di LRA saja. Sebagai contohnya adalah apropriasi belanja pegawai. Selain itu juga terdapat belanja-belanja lainnya. Jurnal standar anggaran APBN juga mencatat estimasi penerimaan pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dalam negeri maupun penerimaan pembiayaan luar negeri. Jurnal estimasi penerimaan pembiayaan dicatat di bagian kredit dan disajikan hanya di LRA saja. Yang terakhir dari jurnal standar anggaran APBN adalah kita mencatat jurnal apropriasi pengeluaran pembiayaan, baik pengeluaran pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri di bagian debit.
akun apropriasi pengeluaran pembiayaan hanya disajikan di LRA saja. Selanjutnya adalah pencatatan Jurnal Standar Anggaran DIPA. Jurnal Standar Anggaran DIPA dicatat saat diterimanya daftar isian pelaksanaan anggaran oleh Satker selaku entitas akuntansi. Sama seperti Jurnal Standar APBN, Jurnal Standar Anggaran DIPA dicatat di buku besar aktual maupun buku besar kas dan disajikan di LRA saja. Dalam Jurnal Standar Anggaran DIPA, kita juga mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan di bagian kredit. Perbedaannya dengan APBN adalah terdapat kata yang dialokasikan di akun Jurnal Standar Anggaran DIPA, seperti estimasi pendapatan pajak yang dialokasikan. Selanjutnya, kita mencatat Jurnal Allotment Belanja DIPA. Jurnal Allotment Belanja DIPA dicatat di bagian debit dan hanya disajikan di LRA saja. Contohnya adalah allotment belanja pegawai. Jurnal Standar Anggaran DIPA mencatat estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, baik penerimaan pembiayaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Jurnal dicatat di bagian kredit dan hanya disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Terakhir dari Jurnal Standar Anggaran DIPA adalah mencatat allotment pengeluaran pembiayaan baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Akun allotment pengeluaran pembiayaan dicatat di bagian debit dan hanya disajikan di laporan realisasi anggaran. Bagian terakhir dari Jurnal Standar Anggaran adalah kita mencatat Jurnal Standar Komitmen. Jurnal Standar Komitmen dicatat atas belanja dan pengeluaran pembiayaan, serta dicatat hanya di buku besar akrual saja. Nah, berbeda dengan Jurnal Standar Anggaran APBN dan DIPA yang masih disajikan di laporan realisasi anggaran, Jurnal Standar Komitmen tidak dimaksudkan untuk penyusunan laporan keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen internal pemerintah saja, sehingga tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sama sekali. Jurnal Standar Komitmen dicatat berbeda oleh tiap entitas. Untuk entitas akuntansi atau pelaporan kementerian lembaga dicatat dengan sistem single entry, sedangkan entitas akuntansi atau pelaporan bendahara umum negara dicatat dengan sistem double entry. Setelah ini kita akan mengetahui cara pencatatan Jurnal Standar Komitmen single entry pada entitas akuntansi atau pelaporan kementerian lembaga. Saat kita melakukan komitmen belanja, kita akan mencatat jurnal komitmen belanja di bagian debit buku besar akrual. Tidak ada akun kredit yang menjadi kontra dari akun yang kita catat di debit tersebut. Sebagai contoh adalah kita mencatat belanja pegawai di debit. Begitu pula saat kita melakukan komitmen pengeluaran pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita akan mencatat akun pengeluaran pembiayaan pada buku besar akrual di bagian debit. Begitu pula saat kita melakukan komitmen pengeluaran pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita akan mencatat akun pengeluaran pembiayaan pada buku besar akrual di bagian debit. Setelah menerima resum tagihan, baru kita akan mencatat akun belanja pada bagian kredit buku besar akrual sebagai bentuk kontra akun saat dilakukan komitmen. Sehingga pada saat resum tagihan dikeluarkan, akun belanja di buku besar akrual akan bernilai nihil. Sama seperti saat resum tagihan belanja, kita juga mencatat akun pengeluaran pembiayaan di kredit setelah dikeluarkannya resum tagihan untuk komitmen pembiayaan. Setelah ini kita akan mengetahui bagaimana cara kita mencatat secara double entry pada entitas akuntansi atau pelaporan bendahara umum negara, serta perbedaannya dengan single entry. Mencatat jurnal komitmen belanja secara double entry berarti menjurnal akun belanja di debit dan akun dicadangkan untuk belanja di kredit.
pada buku besar akrual. Perbedaannya di sini terdapat pada pasangan akun belanja, yaitu dicadangkan untuk belanja atau transfer. Pada saat jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan yang dilakukan secara double entry, maka kita juga akan mencatat pengeluaran pembiayaan di debit dan dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan di kredit. Sama, perbedaannya terdapat pada akun pasangan pengeluaran pembiayaan, yaitu dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan. Walaupun sudah memiliki pasangan akun debit kredit, tetap pada saat resum tagihan dikeluarkan, kita harus membalik jurnal komitmen, yaitu dengan mencatat akun dicadangkan untuk belanja atau transfer di debit, serta akun belanja di kredit. Dan terakhir, saat ada resum tagihan komitmen pengeluaran pembiayaan, kita akan membalik jurnal komitmen sebelumnya, yaitu dengan mencatat akun dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan di debit dan pengeluaran pembiayaan di kredit. Di sini saya akan menjelaskan contoh latihan soal mengenai akuntansi anggaran. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan akuntansi anggaran terkait APBN ataupun APBNP. Di soal ini diketahui ada 3 jenis. Pertama adalah pendapat. Di dalam pendapatan ada pendapatan pajak, pendapatan PNBP, apa itu pendapatan PNBP? Pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan hibah, lalu di bagian belanja ada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dan terakhir di bagian pembiayaan ada penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Lalu bagaimana sih jurnalnya? Nah, untuk jurnal APBN dan APBNP kita menggunakan, untuk jurnal anggarannya kita menggunakan sistem single entry. Nah, ini untuk semua belanja itu akan didebit. Yang pertama kita ketahui kan ada belanja pegawai, maka kita debit apropriasi belanja pegawai. Kita ketahui juga ada belanja barang, lalu kita debit apropriasi belanja barang. Dan terakhir kita ketahui belanja modal, kita debit apropriasi belanja modal. Nah, untuk semua pendapatan dan penerimaan, kita buat estimasi pendapatan pajak di kredit, lalu ada estimasi pendapatan bukan pajak, estimasi pendapatan hibah, estimasi penerimaan pembiayaan dalam luar negeri, dan terakhir estimasi penerimaan pembiayaan luar negeri. Lalu, bagaimana dengan buku besar kasnya? Buku besar kasnya ini sama saja dengan buku besar akrualnya. Ada apropriasi belanja dan estimasi semua pendapatan dan penerimaan. Nah, lanjut ke soal berikutnya terkait dengan jurnal anggaran IPA. Nah, di soal berikut diketahui Satuan Kerja atau Satker Maju Sejahtera menerima DIPA untuk anggaran tahun 2020 sebagai berikut. Ada kode mata anggaran 42, 51, 52, 53, 57. Lalu ada uraian PNBP pendapatan negara bukan pajak. Lalu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Nah, disuruh dalam soal itu susun jurnal anggaran terkait. Nah, berikut adalah jurnal buku besar akrualnya. Untuk DIPA, di debit akan kita jurnal allotment belanja semua belanja. Dia ada allotment belanja pegawai, allotment belanja barang, allotment belanja modal, dan allotment belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk PNBP kita kredit, yaitu estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan. Nah, buku besar kasnya sama saja dengan buku besar akrualnya, yaitu allotment belanja pegawai, allotment belanja barang, allotment belanja modal, dan allotment belanja bantuan sosial untuk didebit. Sedangkan di kreditnya
estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan. Dan yang terakhir itu ada jurnal anggaran untuk komitmen. Misalnya, diketahui pada tanggal 18 Januari, Satker atau Satuan Kerja menerima komputer sebanyak 20 unit yang tiap unitnya itu senilai 5 juta, belum termasuk PPN, beserta tagihannya yang akan digunakan untuk keperluan operasional kantor. Bayaran dilakukan dengan mekanisme langsung, di mana dokumen SP2DLS terbit tanggal 22 Januari 2018 bersama dengan perekaman aset dalam SIM APBN. Pertama kita analisa dulu soalnya. Di tanggal 18 Januari ini, Satker itu udah nerima komputer 20 unit, yang satu unit itu 5 juta. Jadi kalau misalnya totalnya itu berarti 100 juta. Sedang lalu SP2D LS-nya muncul tanggal 22 Januari 2018. Nah, berarti nanti di sini ada SPP atau SPM yang terbit sebelum tanggal 22 Januari. Kita anggap saja 18 Januari terbitnya, karena tidak diketahui secara rinci. Oke, lalu bagaimana jurnalnya? Nah, untuk di buku besar akrual, pada tanggal 18 Januari, jurnal anggarannya itu adalah jurnal komitmen ini, yaitu belanja modal pada dicadangkan untuk belanja atau transfer sebesar 100 juta, senilai 20 unit yang dikali 5 juta tadi per unit ya. Nah, lalu ini adalah jurnal selanjutnya, itu aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Mengapa termasuk aset tetap yang belum diregister? Karena di sini sudah melebihi nilai kapitalisasi untuk aset tetap, yaitu 1 juta. Nah, lalu kita anggap pada tanggal 18 Januari sudah terbit resum tagihan. Lalu bagaimana selanjutnya? Maka kita perlu untuk membalik jurnal komitmen ini. Nah, jurnal kembali komitmen ini dicadangkan untuk belanja transfer pada belanja modal, tinggal dibalik saja. Lalu utang yang belum diterima tagihannya ini menjadi didebitkan, dan kreditnya adalah belanja yang masih harus dibayar. Kita ketahui juga pada tanggal 22 Januari 2018 SP2DLS-nya terbit. Nah, bagaimana jurnalnya? Pertama, kita akui aset tetap yang belum diregister tadi menjadi peralatan dan mesin. Lalu yang kedua, jurnal SP2DLS-nya, yaitu belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Lalu bagaimana dengan jurnal untuk di buku besar kasnya? Di buku besar kasnya, jurnal untuk komitmen dan yang lainnya itu no entry. Yang ada hanya untuk jurnal kas yang keluar, yaitu belanja modal pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, jurnal ini untuk ketika SP2DLS. Lalu mengapa ini belanja modal? Karena kita ketahui tadi komputer di sini kan satu unitnya 5 juta. Nah, nilainya ini sudah melebihi nilai minimal kapitalisasi yang kita ketahui, yaitu 1 juta rupiah. Begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Rangkuman video pembelajaran kali ini menunjukkan bahwa jurnal anggaran digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan penetapan hukum atas Undang-Undang APBN dan atau APBNP, serta dokumen keuangan negara yang diatur dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dan dokumen pelaksanaannya yang ada di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.
Selanjutnya, penggunaan jurnal anggaran ini sendiri erat hubungannya dengan tujuan manajemen anggaran dan tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum. Berdasarkan transaksi dan kejadian keuangan sendiri, jurnal anggaran terdiri dari yang pertama ada jurnal anggaran untuk APBN dan atau APBNP dengan akun yang digunakan adalah estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan. Selanjutnya ada akun apropriasi belanja atau transfer dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Jurnal anggaran untuk APBN dan atau APBNP sendiri dicatat secara single entry. Dan yang kedua ada jurnal anggaran untuk DIPA, di mana pencatatannya secara single entry. Dan akun yang digunakan adalah estimasi pendapatan yang dialokasikan, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, allotment belanja atau transfer, dan allotment pengeluaran pembiayaan. Dan yang ketiga ada jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan, di mana ada jurnal single entry yang digunakan pada entitas akuntansi atau pelaporan di pemerintah pusat, dan jurnal double entry di tingkat bagian anggaran BUN. Sekian video pembelajaran dari kami tentang akuntansi anggaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat bagi semua sobat akuntansi. Terima kasih.